Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Di kesempatan malam hari ini dan masih bertemu dengan saya Deki Marcos tentunya di channel Berkisah TV. Mudah-mudahan sehat sejahtera, dilancarkan segala usahanya atau kegiatannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas ini ya. Di dalam FL2SN menyanyi solo ada istilah minus one. Apa sih minus one itu? Baik, jadi minus one. Di dalam konteks Festival Seni Siswa Nasional atau disingkat FL2SN adalah bidang menyanyi solo atau vokal ya. Nah, jadi minus one itu adalah sebuah musik yang di dalamnya mengandung satu jenis alat musik saja. Misalnya iringan gitar atau iringan piano. Makanya Bapak Ibu ya, ada istilah minus one di dalamnya. Karena sebenarnya di dalam konteks FL2SN musik minus one lah yang diperbolehkan. Ini sebenarnya ya, diperbolehkan untuk mengiringi seorang anak yang menjadi peserta FL2SN menyanyi solo. Kenapa Bang? Begitu Bang? Ya, jadi dengan iringan musik minus one ini para juri bisa menilai detail-detail daripada teknik vokalnya. Kalau kita menggunakan musik yang kompleks ya, misalnya iringan musik itu ada drum ya, ada gitar, ada bass, segala macam. Intinya takutnya kadang-kadang kan orang yang bikin musik ini kadang-kadang dominan terhadap gendangnya yang besar atau ada di dalamnya itu misalnya drum itu terlalu kebesaran sehingga terkadang bisa menutupi teknik vokal yang tadinya teknik vokalnya bagus, mungkin dengan iringan musik yang bukan minus one itu tidak terdengar detail-detail daripada vokal anak tersebut. Makanya di setiap materi-materi FL2SN pasti di situ tertera minus one. Silakan ya unduh minus one di sini. Jadi minus one lah yang diperlukan di dalam konteks FL2SN ya, seperti itu. Jadi FL2SN itu butuhnya minus one tadi kenapa? Karena untuk mendengarkan detail-detail vokal. Jadi di dalam konteks FL2SN ini sebenarnya musik itu tidak terlalu berpengaruh ya, makanya di situ hanya diizinkan minus one. Kenapa? Karena minus one itu seperti yang saya bicarakan tadi bahwa minus one itu hanya sebuah iringan dengan satu alat musik saja, sehingga detail vokal itu tahu juri itu. Misalnya ada yang flat, ada yang pitch ya, pitching atau false seperti itu ya. Tetapi dengan menggunakan iringan musik yang ramai, ada drum, ada bass, ada gitar di dalamnya itu, sehingga jeleknya anak itu kita tidak ketahui, kita anggap bagus terus. Atau bagusnya anak itu detail-detailnya sudah bagus, tetapi kita tidak tahu bahwa anak itu bagus ya. Karena apa? Karena tertutupi oleh sebuah musik atau iringan musik yang bukan minus one seperti itu. Nah, kalau begitu kenapa tidak diiringi langsung secara live Bang? Oke. Kenapa tidak diiringi langsung secara live? Nah, ini jawabannya. Kalau peserta diiringi langsung secara live dengan gitar atau piano dan direkam untuk dibuatkan video,
itu namanya bukan -1. Karena -1 itu adalah sebuah iringan permainan musik dengan alat musik gitar atau piano di dalamnya itu. Dan hasilnya atau hasil suaranya itu direkam dan dijadikan format MP3. Nah, itu ya. Di sini perlu digarisbawahi. Jadi -1 itu adalah sebuah konteks, ini di dalam konteks FL2SN ya. -1 itu adalah sebuah iringan permainan musik dengan alat musik gitar atau piano dan hasil suaranya direkam dan dijadikan format MP3. Nah, format MP3 inilah ya yang nanti dikirim ke Pusat Prestasi Nasional. Lalu selanjutnya saat peserta bernyanyi, musik iringan yang sudah menjadi MP3 itulah yang diputar untuk mengiringi peserta tersebut. Jadi bukan main gitar atau piano secara langsung atau live dan berdampingan dengan peserta. Nah, setelah itu baru direkam untuk dibuatkan video. Dengan ketentuan pengambilan video tertera di laman Juknis FL2SN menyanyi solo. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita harus paham dulu. Jadi sebenarnya sebenarnya saja ya. Ini sebenarnya -1 itu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita tidak tahu, kita anggap musik karaoke yang biasa itu -1, padahal bukan sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang kan kebijakan daripada adik Nas juga, ya udahlah yang penting anak-anak nyanyi, nggak masalah. Ya oke, nggak masalah. Cuma ya yang namanya petunjuk teknis atau juknis sebenarnya ini sebenarnya yang mau itu. Makanya di dalam video YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional itu, kalau Juknis FL2SN SD atau SMP, dia langsung ada iringan musik video ya, video iringan musik dari panitia. Seperti yang dilihat di YouTube ya. Dilihat di YouTube itu. Nah, YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional. Itu kan ada yang sebelahnya ini iringan piano, yang sebelahnya ini peserta, kan? Seperti itu. Nah, kenapa? Nah, karena itulah yang namanya -1. Artinya musik itu, sebuah video musik itu hanya diiringi dengan satu alat musik. Ya, tidak ada di situ kan? Misalnya ada drum tambahannya kan? Ada suling, misalnya ada gendang, ada bass, ada ya apa sajalah. Nah, kenapa? Nah, itu saja sebenarnya ya. Jadi -1 itu sekali lagi adalah sebuah iringan permainan musik dengan alat musik gitar atau piano dan hasil suaranya direkam dan dijadikan format MP3. Nah, sekarang misalnya ada lagi pertanyaan, Bang, kenapa harus gitar atau piano? Kenapa tidak alat musik lain? Tidak. Ya, jadi untuk saat ini kenapa hanya gitar atau piano? Karena gitar ini bisa menjadi gitar tunggal atau piano tunggal. Tetapi kalau misalnya iringan musik yang lain seperti suling, bass, drum itu tidak bisa mengiringi sebuah peserta yang sedang bernyanyi. Jadi butir-butirnya itu tidak ada di dalam itu. Kalau misalnya kita pakai suling atau kita pakai biola lah ibaratnya. Ya, karena biola itu ya, biola, suling, terus ada bass, ada kalau di sekolah itu pianika ya. Nah, pianika itu adalah alat-alat untuk mengisi kekosongan. Nah, tetapi kalau gitar atau piano dia bisa sambil bermain sambil mengisi kekosongan. Detail-detailnya itu bisa. Sehingga gitar dan piano dapat mengiringi dapat mengiringi sebuah peserta yang ingin tampil seperti itu. Jadi kompleks dia sudah. Jadi satu alat gitar itu bunyinya sudah kompleks. Nah, sama dengan piano.
bunyinya sudah kompleks, jadi tidak ada perlu lagi kita isi dengan alat-alat lain seperti suling, seperti biola, ya, seperti drum dan lain-lain. Karena semua jenis detail-detail daripada iringan gitar dan piano itu sudah ada semuanya. Makanya di situ diperlukanlah hanya sekedar musik gitar atau piano saja. Kenapa tidak yang lain? Karena gitar ini atau piano ini, kedua-dua ini, gitar dan piano ini bisa menjadi tunggal. Artinya, misalnya gitar tok, kita sudah bisa bernyanyi dengan gitar. Tetapi kalau gitar ini diganti dengan biola, kita tidak bisa bernyanyi. Kenapa? Karena biola itu hanya sebatas instrumen pelengkap. Nah, seperti itu ya. Sama juga seperti itu piano. Jadi kita juga bisa bernyanyi sendiri dengan menggunakan piano, bisa. Nah, kenapa kita tidak bisa bernyanyi dengan biola, dengan sebuah gitar bass, dengan sebuah drum? Nah, karena tidak bisa menjadi player. Nah, jadi yang bisa menjadi player itu atau musik tunggal itu hanya gitar dan piano. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bang, bagaimana sih cara membuat -1? Atau apa saja langkah-langkah yang diperlukan? Baik, untuk membuat sebuah musik -1 sebenarnya tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan -1, bisa langsung menghubungi orang yang Bapak Ibu kenal. Dan dia biasanya terbiasa membuat musik, atau orang yang biasa membuat musik. Itu kan mungkin Bapak Ibu banyak kenal ya. Kalau Bapak Ibu berkecimpung di dalam FL2SN, arti kata mungkin anaknya Bapak Ibu ikut menjadi peserta FL2SN, otomatis Bapak Ibu kan mendukung penuh ya. Nah, dengan mendukung penuh itu biasanya berbagai upaya pasti dilakukan. Misalnya yang tadinya kalau di Jognesnya lagunya ini, oh ini kayaknya belum ada ya. Nah, coba kita ke tempat orang yang bikin musik, kita bikin musik aja dengan lagunya ini materinya. Nah, jadi dia yang bikin lagu. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu lebih bagus ya. Atau begini, jika Bapak dan Ibu seorang yang ahli dalam bidang musik, ya lebih bagus ya, seperti ya. Untuk yang masih awam, tapi dia tahu dengan musik, tapi nggak tahu cara bikinnya. Di sini saya beri sedikit gambaran, dan adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1, yang pertama itu, yang pasti Bapak dan Ibu bisa bermain gitar atau piano. Dalam arti kata, pahamlah dengan notasi musik ya. Nah, selanjutnya siapkan komputer atau laptop. Dan yang ketiga, gunakan aplikasi Adobe Audition atau yang semacamnya atau yang sejenisnya. Yang penting bisa untuk merekam, untuk mixing dan mastering. Nah, setelah itu tinggal colok saja dan koneksikan gitar atau piano Anda ke komputer. Tinggal direkam saja dengan aplikasi Adobe Audition tadi. Setelah itu simpan ke format MP3. Namun, bagi Bapak Ibu yang paham dengan notasi musik, bisa membuat iringan itu dengan aplikasi software aransemen yang bernama Guitar Pro atau DAW FL Studio. Itu bisa Bapak Ibu carilah ya nanti di Google ya. Apa itu Guitar Pro, apa itu DAW FL Studio ya. Jadi dengan alat inilah yang dapat dengan hasil bersih ya, jernih untuk membuat sebuah instrumen, karaoke yang berjenis -1 dengan satu instrumen dan berformat MIDI.
Nah inilah, kenapa saya tidak menyinggung misalnya kenapa tidak direkam dengan HP atau handphone ya, seperti itu. Tidak, karena di handphone itu terbatas ya teman-teman. Walaupun handphone ini sekarang sudah smartphone, sudah handphone pinter ya, tetapi belum bisa, istilahnya itu gimana ya, belum bisa menjangkau hal-hal yang detail yang kita butuh, ibaratnya itu seperti itu ya. Apalagi terkait dengan dunia musik ya. Jadi dunia musik itu terbatas kalau menggunakan HP, kecuali video. Beda. Kalau masalah ngedit video, kalau saya sih lebih gampang dengan HP, dengan handphone. Tetapi kalau masalah terkait musik, apalagi kita membuat musik atau mengaransemen musik, itu tidak bisa semata-mata mengandalkan handphone ya, atau HP. Jadi kita harus menggunakan laptop atau komputer. Karena software di komputer ini belum tentu ada di Play Store dan belum tentu bisa dan support untuk HP Anda. Pernah saya lihat ada Adobe Audition di Play Store ada, tetapi kenapa? Berbayar. FL Studio ada, tetapi berbayar. Dan bukan tanggung-tanggung bayar itu. Ya, seperti itu. Tapi ya memang kalau Bapak Ibu punya uang lebih ya nggak masalah, silakan download saja, misalnya kan, langsung rekam aja lewat HP. Tapi lebih gampangnya, lebih gampang ya, lebih gampang, lebih tidak begitu ribet seperti itu ya, dan hasilnya mantap, jernih. Apapun bisa kita lakukan dengan leluasa di laptop atau komputer ini, sehingga kita lebih cenderung, kalau saya sih menggunakan laptop seperti itu atau komputer lah. Jadi kita lebih leluasa untuk bekerja atau berkarya seperti itu. Nah, jadi nanti setelah menyiapkan laptop itu atau komputer itu, tinggal colokan saja, koneksikan gitar atau piano Bapak Ibu ke komputer, tinggal direkam dengan membuka aplikasi Adobe Audition tadi ya, seperti itu. Jadi untuk merekam ini ya Adobe untuk merekam. Nah kalau saya ya, kalau Bapak Ibu ya is oke lah yang mana saja. Intinya kalau untuk merekam menggunakan Adobe Audition ini. Tetapi kalau untuk aransemen saya menggunakan Guitar Pro dengan DAW FL Studio. Sebenarnya DAW FL Studio ini juga bisa merekam ya, tetapi ya maklumlah yang namanya kita seperti saya ya, saya kan otodidak. Karena saya otodidak sehingga saya kurang begitu paham untuk merekam di FL Studio. FL Studio ini hanya saya buat untuk saya gunakan untuk ini ya, untuk membuat musik. Nah, tapi kalau Adobe Audition ini saya sudah lama ya menggunakan Adobe Audition ini. Ya, kalau dulu bukan Adobe Audition namanya ya, Cool Edit kalau tidak salah, Cool Edit Pro apa dulu namanya. Nah, sekarang diganti dengan Adobe Audition ya, seperti itu. Karena dulu tahun 95, 96, 97 itu mulainya saya menggunakan Cool Edit itu untuk siaran radio ya, siaran radio FM. Kenapa menggunakan itu? Karena untuk jingle ya, pembuatan jingle radio. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih paham menggunakan Adobe Audition sampai ke detail-detailnya ini, seperti itu ya. Nah, untuk membuat aransemen musik menggunakan Guitar Pro atau FL Studio. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kasih gambaran ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin paham ya. Jadi apa itu -1 di dalam konteks FL2SN menyanyi solo. Tapi kalau dalam konteks yang lain itu agak berbeda teman-teman ya. Nah, jadi intinya jika musik itu mengandung instrumen musik yang lengkap, itu namanya bukan -1. Karena -1 itu sendiri adalah sebuah instrumen musik yang mengandung satu instrumen tunggal. Apakah itu hanya gitar saja atau piano saja.
Itu baru namanya -1. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya sekali lagi ya. Nah, baik, mungkin hanya itu gambaran dari saya mengenai musik iringan -1 ini, agar Bapak dan Ibu dapat sedikit memahami tentang sebuah iringan musik atau musik karaoke yang berbentuk -1. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Berikan komentar atau pertanyaan yang membangun dan bermanfaat agar saya cepat merespon pertanyaan Bapak Ibu dengan baik. Harapan saya, semoga program FL2SN dari Pusat Prestasi Nasional ini terus berjalan dengan baik dan terus ada sampai kapanpun, agar anak-anak Indonesia dapat senantiasa mengasah bakat dan menggali potensi anak sejak dini. Salam santun buat semuanya, dan jika video saya dianggap bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan untuk meninggalkan jejaknya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar apapun video saya yang terbaru, pasti Bapak Ibu dapat mengetahuinya lebih dulu lewat notifikasi ya. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di share ke yang lain atau teman-teman Bapak Ibu yang lain, agar apa? Yang Bapak Ibu ketahui saat ini, orang lain juga dapat mengetahuinya. Terima kasih sudah sudi berkunjung ke channel saya Bekisah TV. Semoga Bapak Ibu senantiasa selalu diberikan rahmat dan dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun selalu. Bye bye.